Selamat sore sahabat channel YouTube Sambala 18. Ya, kali ini tim Sambala 18 berada di Siak. Nah, kali ini kita coba menyusuri makam Raja Kecik yang ada di sini. Yuk, kita mulai go. Langsung aja. Ini monumennya. Makamnya dari sana. Kita coba telusuri. Oke, let's go. Energi positifnya luar biasa. Sebentar, ini ada bacaan teman, makam Raja Kecik, gelar Sultan Rahmat Shah yang dipertuankan Raja Kecil, ya, bertahta di Kerajaan Siak tahun 1723 sampai dengan 1746, ya. Ini Raja Kecik adalah putra Sultan Mahmud Shah kedua Kerajaan Johor. Raja Kecil merupakan merebut kembali tata kerajaan Johor dari Sultan Abdul Jalil Riyad Shah pada tanggal 21 Maret 1717, ya, Masehi di Johor. Tahun 1723, Raja Kecil bersama istrinya Tengku Kamariah dan pengikutnya meninggalkan Johor karena terjadi sengketa antara keluarga di kerajaan Johor. Raja Kecil mengundurkan diri dan membangun kerajaan baru yang bernama Kerajaan Siak, ya, yang terletak di tepi Sungai Siak, dahulunya bernama Sungai Jantan, dengan ibu kota kerajaan Kota Buantan. Berarti kita sekarang ini berada di Kota Buantan, ya teman-teman. Raja Kecil terkenal seorang raja yang gagah berani, yang memimpin armada lautnya menumpas bajak laut Belanda, Siam, Cina, dan Bugis yang merajalela di Selat Malaka tahun 1746. Tahta kerajaan Siak diserahkan kepada putranya Tengku Buang Asmara dengan gelar Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Raja Kecil mangkat atau meninggal di Buantan diberi gelar Marhum Buantan. Oke, Siak Sri Indrapura tanggal 31 Desember 2003. Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat peduli lingkungan wisata Siak Indrapura. Ini sekilas tentang cerita tentang Raja Siak. Oke, sekarang kita masuk ke makamnya Raja Siak. Nah, siap. Di sekelilingnya asri banget, ya. Nah, ini udah nih situs cagar budaya, udah termasuk situs cagar budaya makam Raja Siak. Oke,
kembali langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini dia. Jadi setiap kita ke tempat keramat atau cagar budaya, ada baiknya kita ucapkan salam sama penghuni gaib di sini, ya. Gaib di sini kita tetap santun, kita jaga kesopan santunan, ya, adab istiadat, agar niat kita meliput ini hanya untuk bisa semakin membuat tempat ini, terutama makam raja kecil ini, mulai bisa mendunia lagi, bisa dimendunia lagi. Jadi generasi kita di bawah bisa melihat lagi langsung di channel kita Sambalang 18. Oke, ini untuk teman-teman. Ini makamnya. Ini makamnya. Kita ke makam ini dulu. Kita lihat ditutupi dengan kain kuning, ya, tinggi sepertinya. Di sini cuman tidak ada bacanya apa. Teman-teman bisa di zoom ya, ya, maksud tinggi, kecil, seperti yang saya ceritakan tadi di depan. Ini makamnya teman-teman, lingkungannya sangat terawat dan bersih, ya. Di dalam sini cuma ada satu makam. Ini ada kecil, kecil, tapi kayaknya ininya batu lama sih. Kalau ini kayaknya baru, mungkin ditingkatkan, ya, ditinggikan supaya nggak diinjek-injek atau dilompatin orang. Seperti biasa budaya Melayu, corak warna kuning ini selalu menggambarkan kekuatan budaya Melayu. Oke, ini mungkin dari makamnya luas. Kita kembali ke situ dulu. Kita lihat. Nah, di sini ada dua makam lagi. Ada dua makam lagi, teman-teman. Ini dua makam lagi. Tidak begitu panjang. Tidak begitu panjang. Tapi kita tidak tahu ini makam siapa. Mungkin makam istri beliau atau makam anak beliau, ada dua. Jadi sepertinya di sana makam raja kecil. Ini juga tidak ada tulisannya. Ya. Oke. Ini ternyata teman-teman bisa diperhatikan ada sisa-sisa kembang, ya. Mungkin mereka banyak di sini yang berziarah di sini. Sisa kembang makamnya, berziarah. Tidak ada keterangan pasti mengenai ini makam siapa. Biasanya kan ditulis, tapi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini juga tidak ada. Tidak ada.
Jadi bekas-bekas bunga, kembang juga ada. Coba kita cek ya secara apa. Ada juga. Ternyata tidak ada teman-teman, saya buka di artikel juga ada. Saya tidak bisa menjelaskan karena takut nanti saya salah memberi keterangan mengenai ini makam siapa dan makam satunya lagi siapa, kenapa terpisah dengan makam Raja Kecil. Kemungkinan inilah makam istri beliau nggak berdampingan, dan itu makam anak beliau ya, kemungkinan karena tidak ada keterangan. Artinya ketika ucapan saya nggak berdasarkan keterangan, fakta yang ada di sini itu akan malah membuat statement atau membuat opini yang tidak baik, dan sehingga nanti bisa kurang baik untuk generasi berikutnya atau siapapun yang nonton. Betul kata Cica ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara pasti ini makam siapa, tapi kemungkinan menurut saya pribadi inilah makam istri beliau Raja Kecil, dan itu makam anak Raja Kecil ya. Dia teman-teman sekelilingnya tertata rapi ya, tetapi artinya pemerintah Provinsi Siak ini mengelola cagar budaya ini dengan baik ya, dikelilingi hutan sangat asri. Kita kembali ke makam Raja Kecil. Nah, jadi teman-teman, inilah makam Raja Siak, Raja Kecil. Nada mulai tahun 1723 sampai 1746. Nih, kalau melihat tekstur batunya ini batu lama berretak ya, berretak. Nih, kalau berbicara tentang silsilahnya, kita bisa kembali ke sini, teman-teman bisa lihat. Ini juga nggak jelas, tidak ada penjelasan lain, data-data lain yang ada di lokasi ini ya. Artinya dari bentuk bangunannya jelas ini terawat dengan bersih, nyaman, teduh, tenang ya teman-teman. Inilah kita sudah sampai ke makamnya. Secara mistik, kajian mistik, saya coba mendeteksi energi yang ada di sini. Oke, teman-teman, ternyata mata batin saya secara pribadi melihat ada 4 pengawalan, 1, 2, 3, 4 di dalam ruangan ini ya. Sepertinya seperti umum ada 4, ada 1 tokoh sosok berbaju putih, yang lainnya berbaju hitam seperti pengawal pribadi, 1, 2, 3, 4 sampai pakai ikat kepala kayak pendek-pendek zaman dulu. Satu sosok ada energi, satu sosok laki-laki berpakaian putih tapi samar-samar. Kadang-kadang beliau ada di depan, kadang-kadang beliau di depan. Jadi maksudnya dia punya posisi bisa berpindah ke tempat dari satu tempat ke satu tempat. Tapi yang pasti 1, 2, 3, 4 ini dijaga banget untuk kawasan di dalam ruangan.
dalam ruangan ini seperti ini. Ya, kadang mereka berdiri, kadang mereka duduk. Ya, kadang mereka duduk. Ketika ada orang datang, mereka berdiri. Tapi ketika tidak ada orang datang, mereka pada duduk. Itu yang nampak energi, tapi energi positif, ya, energi positif. Tidak energi jahat, tidak energi negatif, tidak energi yang lain-lain. Nampak? Ada satu bayangan sosok putih yang berjubah putih maksudnya, tapi artinya dia nggak kurus, dia nggak tegap, nggak besar, tapi agak kecil, tapi bisa berpindah tempat dari mana satu mana ke tempat mana. Ya, dari sisi spiritual mata batin saya, ya, mata batin saya. Kalau saya salah minta maaf buat sesepuh dan senior. Artinya itu yang saya rasakan, bisa saja itu muslihat penglihatan setan, muslihat setan yang dilihatkan ke saya, bisa saja. Tapi menurut saya itu yang saya rasakan di ruangan ini, ya. Kalau di ruangan sana ada dua anak-anak gadis kecil seperti berdiri di ruangan sana, berpakaian kuning, berselempang, kayak berpakai ini, tapi ada mata-matanya, apanya, ikat-ikat kepala, tapi ada ininya, tapi perempuan di daerah sana, ini di sini. Jadi ini teman-teman, daerah sini orang mistiknya gerbang sampai detik ini yang bisa saya dapat mengenai ini. Tapi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Coba kita lihat kelilingnya, ya, kita lihat sekelilingnya. Ini dalamnya semua sudah di zoom. Coba kita lihat di sekelilingnya seperti apa. Ada satu ruangan lagi memang nggak bisa. Ini teman-teman, di sini ada ruangan, mungkin kamera bisa zoom. Seperti ini ruangan pertemuan atau musola kecil atau apa ya, tapi kosong, tapi terawat. Tidak ada hal yang bisa kita ceritakan di sini. Secara mistik juga tidak ada, ya. Hanya sekelebatan bayangan pengawal biasa. Energinya tidak begitu kuat. Nggak kuat energi mistiknya, gaibnya, ya. Tidak kuat. Kita coba deteksi apa ada nggak kira-kira benda-benda gaib di sini, ya. Oke teman-teman, sebentar kita deteksi, ya. Kita deteksi. Saya ngerasakan sesuatu getaran emas di belakang. Satu dia bilang tadi di tubuh bagian depan tuh seperti ada benda yang tertancap, kayak keris. Dia tidak berlekuk tapi terbuat dari emas. Saya ngerasakan energi negatif di sini. Sepertinya ada. Sebentar, kita deteksi. Ini kita coba, ya teman-teman, Sambala 18 kita coba. Saya mendeteksi, tapi kita jangan pernah mengambil haknya orang lain, apalagi hak suatu raja, ya. Kita coba bicara tadi secara wisatanya, ya, real wisatanya. Sekarang kita berbicara tentang energi mistiknya. Sudah kita bicarakan energi mistik lain dalam bidang mana, tahu ada benda-benda lain yang bisa terlihat atau apa. Oke, sebentar. Di sini teman-teman. Di sini ada berbentuk perhiasan, ada emas berbentuk perhiasan, ya, lempengan dan koin di sini. Ini titik sentral
sentralnya di sini. Di sini. Jadi teman-teman, ada gambaran bayangan harta karun berbentuk perhiasan, tapi bukan emas batangan di sini, ya, koin, perhiasan cincin dan yang lain-lainnya ada, ya. Terus kalau teman-teman seperti saya ceritakan barusan beberapa menit lalu, kalau kamera dari sana, perhatikan ini rahasia, ini strategi. Jadi kalau ada peta itu strategi perang itu peletakan itu nampak, ya. Ini perhatikan, di situ kamera. Perhatikan, stay. Nih, perhatikan. Ini, perhatikan saya. Ini sampai lurus ke depan, Jep. Itulah jalur gaibnya. Sampai ke tugu tadi, ternyata tegak lurus. Ini suatu kebetulan atau tidak? Yang pasti pohon ini bukan sengaja, bukan pula alam membentuknya seperti ini ya. Artinya ini kayak seperti pohon ditanam sampai sebesar seperti ini. Nih, sampai gundul. Nih. Tegak lurus ke tugu depan pintu masuk tadi, ya. Itu dia jalur gaibnya. Lintas sampai ke Sungai Siak dekat dermaga. Artinya ada lintasan gaib di daerah sini. Lurus. Ya, lurus. Itu teman-teman, misteri makam Raja Kecil. Tapi ini entah benar atau enggak, terserah para senior, teman-teman yang ahli gaib, terserah. Saya hanya melihat dari mata batin saya mencoba menembusnya, tapi saya tidak punya hak untuk mengambilnya karena memang bukan hak kita, tapi menjadi warisan. Biarlah itu menjadi rahasia alam semesta, ya. Kelak siapa yang apanya. Tapi kalau teman-teman tertarik, ya silakan mencoba mendeteksi benar atau tidak, atau berinteraksi dengan alam gaib di sini bakal dikasih atau tidak. Tapi ingat teman-teman, yang bukan hak kita tidak usah. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana, karena pintu rezeki dari segala arah ada, di mana-mana ada, ya. Ini jalur pesimistiknya, ya. Yang di bagian belakang kuncinya itu adalah di belakang. Yang di bagian belakang kuncinya di belakang. Nah. Jadi ini sepertinya kadang malam-malam tertentu di daerah belakang ini seperti tempat duduk-duduknya pengawal gitu loh. Tempat duduk-duduknya pengawal, ya, tempat duduk-duduknya pengawal. Seperti ada dunia lainnya yang santai di belakang untuk di sini mereka mengawal ke arah belakang. Jadi sentral ke sana juga ada, ya, mistiknya ada. Jadi seperti pos penjaganya ada secara mata batinnya, ya. Nih Raja Kecil, luar biasa teman-teman, Raja Kecil. Sahabat Sambala 18 dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri, di Asia atau dimanapun, ya, sampai sini dulu liputan kita mengenai wisata spiritual makam Raja Kecil, ya, yang ada di Buantan, ya, Siak, ya. Hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita lanjuti di episode 2, mungkin penarikan atau apa, tunggu izin dari alam semesta, ya. Artinya inilah makam seorang raja yang gagah berani, ya, yang bisa memimpin, yang dikagumi banyak masyarakat Buantan Siak ini, ya, untuk mengusir penjajahan Cina, berdagang, pedagang Cina, ya, Belanda, Jepang dan lain-lainnya, semuanya untuk mempertahankan Indonesia ini tetap berdiri tegak di atas kakinya sendiri, ya. Oke, kita lanjut ke tempat wisata spiritual yang lain yang lebih keren. Mungkin kita akan menuju ke makam keramat Datuk Laksamana Raja di Laut. Oke, bye.